Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Di segmen merbabu kali ini kita akan belajar membaca pola gambar untuk interlocking diagonal. Ini gambarnya berbeda dengan video yang sebelumnya ya. Dan di sini cara menghitung CH awalnya juga saya bikin berbeda ya. Karena di sini untuk warna B nanti ada penambahan 2 CH di belakang. Kalau yang video sebelumnya itu tidak ada penambahan 2 CH. Kenapa saya tambah 2 CH? Karena di sini nanti saya akan membuat granny ya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin membuat beberapa lembar, itu bisa teman-teman satukan dan dia polanya akan menyatu ya. Jadi akan terbentuk pola yang bagus. Kalau untuk di video sebelumnya itu ketika disatukan itu tidak menghasilkan pola yang bagus dan polanya itu tidak bisa menyatu. Nah, untuk perbedaan dengan video yang kemarin itu untuk warna B itu saya kait di kotak yang kedua, sedangkan yang ini saya bikin nanti kita kait di kotak yang pertama. Jadi seperti itu perbedaan video yang kemarin dan yang sekarang. Nah, cara menghitung kotaknya ini sama seperti yang kemarin ya. Di sini kita hitung tiap kotak dari sini sampai sini. Dan ini memperoleh 14 kotak. Nah, 14 kotak ini untuk warna warna B. 14 kita kali 2 sama dengan 28 ditambah 4 sama dengan 32, lalu kita tambah 2. Jadi hasilnya 34 CH. Itu untuk awalan CH warna B. Nah, sedangkan warna A itu kita dari 14 ini kita tambah 1. Nah, untuk penambahan 1 itu memang sudah rumus interlocking diagonal ya. Jadi kita tambah 1, jadi 15 dikali 2 sama dengan 30 ditambah 4 hasilnya sama dengan 34 CH. Jadi jumlah CH awal untuk warna A dan B itu sama ya, 34 CH. Nah, lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah pola gambarnya. Kalau pola gambar diagonal kan akan terbentuk seperti ini ya. Jadi dia akan membentuk garis-garis yang nanti berupa motif ya. Ada bunga, ada daun, ada gambar ikan dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah garis serongnya ini. Kalau untuk basic diagonal itu kan polanya hanya kotak-kotak. Sedangkan yang diagonal ini adalah pola gambarnya ini berbentuk garis-garis. Nah, di sini ada kita lihat di sini ada serong. Serong, 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 serong. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Di sini sudah saya gambar juga seperti ini. Ini untuk yang pertama, kalau kita melihat pola seperti ini, di sini ada garis tebal ya, dan ada garis tipis. Dan di sini kita bacanya ini garis tipis ya. Nah, seperti ini. Di sini ada garis tipis kanan dan kiri, dan sini garis tebal. Nah, cara membaca polanya ini garis tipis ini kita baca sebagai DC di belakang atau DCIB atau DC in back. Ya, kita sebut saja DCIB ya. Ini DCIB. Lalu kita tok karena di sini dia dalam satu titik ya. Jadi kita tok dengan DCIF. Di sini kan garis tebal berarti dia DCIF atau DC in front atau DC di depan. Jadi DCIB ini kita tok dengan DCIF. Nah, karena di sini serong, lalu di sebelahnya ini kita bikin CH2. Di sini CH2.
Lalu setelah itu di sini ada garis tebal ya, kita baca DCIF. Itu kita bikin DCIF di stitch yang sama atau di lubang yang sama dengan DCIF yang serong ini, karena dia ada dalam satu titik ya. Nah, ini DCIF, lalu kita bikin CH2. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Ini kita bikin CH2, lalu kita bikin DCIF masih di stitch yang sama dengan DCIF yang lurus ini. Kita bikin DCIF, lalu kita tok dengan DCIB. Ini ada garis tipis ya, kita sebut DCIB, lalu kita tok dengan DCIF ini. Dan di sini ada CH1 yang kita skip ya. Nah, seperti itu cara baca polanya ketika kita menemukan gambar seperti ini. Nah, sedangkan yang ini di sini ada V. Nah, di sini ada DCIB, DCIB, DCIB. Ini DCIF, ini DCIF. Dan di sini DCIB sama seperti yang ini. DCIB kita tok dengan DCIF serong. Ini kan masih di satu titik ya, jadi berarti ini digabung, jadi kita tok. Lalu di sini CH2. Nah, perbedaannya adalah di sini. Di sini ini kita bikin DCIB, sedangkan yang di atas tadi kita bikin DCIF. Di sini garisnya tipis ya, jadi kita baca DCIB. DCIB masih di stitch yang sama dengan DCIF yang serong. Lalu CH2. Setelah CH2 lalu kita bikin DCIF. DCIF masih di stitch yang sama dengan DCIB dan DCIF. Ini DCIF kita tok dengan DCIB. Ini karena garis tipis ya, jadi kita bacanya DCIB. Ini DCIF serong kita tok dengan DCIB. Nah, di sini juga ada CH1 yang kita skip. Nah, seperti itu. Lalu ke gambar berikutnya. Di sini ada DCIF. DCIB. Di sini ada garis tipis, berarti kita baca DCIB. Lalu DCIF serong. Ini DCIB. DCIF serong, lalu DCIB. Nah, ini DCIB kita tok dengan DCIF serong. Karena di sini satu titik ya, jadi berarti kita tok. Lalu setelah ini di sini kita tidak usah bikin CH2 karena di sampingnya ini ada serong lagi. Jadi kita bikin CH1 saja. Karena kalau kita bikin CH2 nanti dia di sininya nggak serong, jadi dia lurus. Jadi kita bikin di sini CH1 saja. Nah, setelah ini kan DCIB kita tok dengan DCIF serong. Lalu di sini CH1. Lalu kita mulai lagi. Ini di stitch yang sama dengan DCIF serong kita bikin DCIB. DCIB kita tok lagi dengan DCIF. DCIF serong ya. Ini kita tok karena di sini di titik yang sama. Sedangkan ini DCIB-nya juga di stitch yang sama ya. Nah, setelah itu baru di sini kita bikin CH2. CH2. Lalu kita bikin DCIB. DCIB ini posisinya sama satu stitch dengan DCIF karena pada titik yang sama di sini. Jadi DCIF satu stitch dengan DCIB. Di sini CH2. Nah, di sini juga bisa berubah ya CH-nya. Dia bisa jadi CH1 ketika di sini ada serong lagi. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke gambar berikutnya.
di sini sama seperti ini ya, hanya saja serongnya kebalik. Nah, di sini kita lihat ada DCIB, 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 dan ini DCIF, DCIF. Nah, di sini DCIB-nya satu stitch-nya di bawah ya, jadi bukan di atas. Kalau dia menyatu di atas berarti kita tok, kalau menyatu di bawah itu namanya kita increase ya. Nah, jadi ini DCIB, kita bikin DCIF satu stitch dengan DCIB. Jadi ini DCIB, di sini kita bikin CH2 ya, CH2, lalu kita bikin DCIF, lalu kita tok dengan DCIB, karena di sini dia jadi satu di atas ya, jadi kita tok. Lalu setelah ini di sini tidak bikin CH2 tapi kita bikin CH1, karena di sini ada dua serong. Di sini CH1, lalu kita bikin DCIF, kita tok dengan DCIB. Ini di stitch yang berbeda ya. Ini kita bikin DCIB. Nah, seperti itu. Sama caranya, sama ini, hanya saja beda arahnya ya. Nah, untuk gambar yang berikutnya, di sini ada DCIB, ini DCIF, 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 DCIB. Nah, untuk pola yang seperti ini, kita bikin DCIB, lalu CH2, lalu kita bikin DCIF, kita tok dengan DCIF yang lurus dan DCIF yang serong. Jadi ini ketiganya kita tok, yang serong, yang lurus, dan yang serong. Lalu setelah ini CH2, lalu kita bikin DCIF, DCIB di stitch yang sama dengan DCIF yang serong ini. Jadi seperti itu ya, paham kan ya? Jadi DCIB, CH2, lalu ini ada 3 DCIF, ada 3 DCIF, ini kita tok. Lalu di sini kita ada CH1 ya, kita skip. Lalu setelah ini kita bikin DCIF, DCIB, kita satukan dalam satu stitch dengan DCIF. Lalu yang berikutnya sama seperti yang di atas, hanya saja ini saya hapus ya. Nah, pola yang di atas dan di bawah ini perbedaannya hanya di tengah sini aja ya. Kalau yang ini kan DCIF, 3 DCIF kita tok. Kalau ini kita bikin DCIF, DCIB, dan DCIF, ini kita tok jadi satu. Sedangkan yang di sininya sama, DCIB, DCIB dalam satu stitch. Jadi dalam satu stitch dengan DCIF yang serong. Nah, untuk gambar berikutnya adalah ini garis, ini pola sederhana, garis serong saja. Ini kita bacanya di sini DCIB, di sini DCIF, di sini DCIB. Jadi di sini DCIB dan DCIF serong, kita tok. Lalu di sini CH2. Lalu kita bikin lagi di sini DCIB dalam satu stitch ya dengan DCIF. Nah, ini yang bawahnya sama dengan ini, hanya beda arah ya. Di sini kita bikin DCIB, DCIF dalam satu stitch.
Di sini kita bikin CH2, lalu kita DCIF ini kita tok dengan DCIB. Nah, jadi seperti itu cara membaca polanya untuk yang ini. Jadi untuk pola yang ini tuh yang serong dan lurus ini, itu kita kerjakan untuk yang warna B ya, atau warna motif. Sedangkan yang warna A atau warna dasar itu kita kerjakan pakai basic aja. Basic dasar interlocking itu yaitu double crochet, skip CH, double crochet, skip CH. Hanya saja nanti kita peletakan double crochetnya itu nanti di sebelum atau sesudah yang serong ya. Itu saja yang harus diperhatikan untuk yang warna A. Kalau yang warna B kan nanti dia akan membentuk pola ya. Kalau yang A kan hanya warna dasar saja. Kalau pelan-pelan dipahami, pasti teman-teman akan mudah mengerti ya. Nah, lalu kita akan baca ke pola gambarnya. Kalau tadi kan adalah penjelasan secara singkat mengenai bentuk-bentuk yang biasa ditemukan di pola gambar interlocking diagonal. Nah, sekarang kita baca polanya yang ini. Di sini kita lihat ada garis tebal ya. Jadi di sini kita bikin DC, DCIF. Kita bikin DCIF, lalu kita bikin CH2. Lalu kita bikin DCIF serong, masih di stitch yang sama dengan DCIF yang lurus ini. Jadi di sini kita bikin DCIF serong. Lalu untuk di stitch berikutnya kita bikin DCIB. Di sini kan garisnya tipis ya, jadi kita baca DCIB. Nah, ini kita tok dengan DCIF. Dengan DCIF serong ini kita tok. Karena dia, jadi teman-teman bacanya hanya segini aja ya, separuh gini aja, satu kotak gini kita bacanya. Jadi kalau teman-teman sudah print, lalu nanti dilipat aja biar nggak bingung. Jadi kita bacanya untuk pola yang pertama ini kita bacanya sekotak aja, satu kotak, dan kita bacanya yang garis dan serong. Garis, serong, garis, garis, serong. Ini kita bacanya yang itunya saja ya. Jadi kita bacanya yang garisnya aja. Nah, ini setelah ini kita bikin CH1 di sini. Lalu di sini ada garis tipis, kita baca DCIB. Lalu di sini CH2, kita bikin DCIF ini di stitch yang sama ya dengan DCIB ini. Lalu setelah ini kita tok dengan DCIB. DCIF serong ini kita tok dengan DCIB karena di sini polanya nyatu ya, nyatu di sini di atas DCIB dan DCIF serong ini, jadi kita tok. Lalu setelah ini kita lompat sini ke stitch berikutnya. Ini ada DCIB dan DCIF serong, kita tok. Jadi ini beda stitch ya. Ini DCIB ditok dengan DCIF. Lalu di sini kita bikin CH2. Lalu di sini di stitch yang sama dengan DCIF kita bikin DCIB. DCIB. Lalu di stitch berikutnya ini tiap stitch ini kita skip satu ya. Nah, setelah ini DCIB kita tok dengan DCIF seperti ini. Lalu CH2. Nah, ini DCIF masih dalam satu stitch dengan DCIF yang serong.
CH2, lalu kita bikin DCIF serong, masih satu stitch juga dengan DCIF yang garis ini dan DCIF yang serong. Lalu ini setelah DCIF ini kita tok dengan DCIB. Jadi DCIF serong ini kita tok dengan DCIB. Lalu di stitch berikutnya ini ada DCIB, CH2. Ini sebenarnya pola yang sini pengulangan dengan pola yang sini ya. Jadi pengerjaan yang sini sama sini sama. Jadi ini DCIB, CH2, lalu DCIF serong ini masih dalam satu stitch dengan DCIB yang ini. Lalu DCIF ini kita tok dengan DCIB yang ini. Lalu di stitch berikutnya ini ada DCIB, kita tok dengan DCIF yang serong. Seperti ini. CH2, lalu kita bikin DCIB dalam satu stitch dengan DCIF. Lalu di stitch berikutnya kita bikin DCIB, kita tok dengan DCIF. Lalu ini CH2, lalu kita bikin DCIF di stitch yang sama dengan DCIF yang serong ini. Nah, jadi seperti itu untuk pengerjaan ini. Yang row ini kita bikin dengan warna ini ya, warna yang motif itu warna B. Sedangkan cara baca pola untuk warna A atau warna dasar itu kita bacanya garis. Garisnya aja yang ini. Garis. Kalau warna A atau warna dasar kita bacanya yang horizontal, sedangkan warna B, warna motif itu kita bacanya yang vertikal. Jadi untuk cara membaca pola yang warna A, kita bacanya itu horizontal, jadi kita bacanya garis. Nah, kalau di sini kita lihat di sini garisnya kan ini ya, apa namanya, tipis. Kalau garis tipis ini kita bacanya ini berarti DCIF, sedangkan ini DCIB. Garis tebal kita baca DCIB, DCIB, yang garis tipis kita baca DCIF. Jadi ini ada DCIF, DCIF, DCIB, DCIF, DCIB, DCIF, DCIB. Lalu sini DCIF, DCIF, DCIB, DCIF, DCIB, DCIF, DCIB, DCIF. Nah, seperti itu. Itu untuk membaca pola yang warna dasar ya, atau warna A. Nanti untuk row berikutnya lagi kita bacanya yang ini untuk warna dasar yang garis. Sedangkan untuk yang warna motif warna B kita bacanya yang ini, yang vertikal ya. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Nanti teman-teman bisa praktek. Nanti untuk di video berikutnya saya akan coba untuk membuat rajutannya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.